Kalau bicara tentang rezeki, Anda bekerja untuk apa? Niat itu akan merubah semuanya. Innama a'malu binniyati. Coba, kayaknya niatnya Anda selama ini untuk urusan rezeki bukan karena diperintahkan oleh Allah. Sekarang pertanyaan besarnya ya, Anda ingin kaya karena apa? Anda banting tulang, Anda berilmu ke sana kemari, niatnya untuk apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Sebisa mungkin tiap malam selalu ada video dan alhamdulillah sudah kembali konsisten. Yang paling konsisten sebenarnya waktu tahun 2022 ya. Saya itu 2 tahun upload setiap hari gitu. Akhirnya nyelonong aja ke beranda-berandanya banyak orang gitu ya. Karena memang algoritmanya begitu. Dan ini sudah 3 bulan upload setiap hari. Ambil manfaatnya sekali lagi ya. Harapan saya setiap video yang saya buat itu bukan hanya sekedar menjadi video saja, tetapi menjadi nilai manfaat untuk kita semuanya, penonton terutama ya. Sebelum saya bahas materi keren, ya, materi yang akan menjawab kegundahan Anda, mungkin sudah bertahun-tahun ini menjadi kegundahan Anda, kebingungan Anda, dan pertanyaan Anda mungkin. Videonya nggak panjang kok, yang penting Anda simak baik-baik saja. Sebelum masuk ke materinya, saya mau info sekaligus mengajak Anda semuanya, terkhusus buat Anda yang selalu gelisah dalam hidupnya, yang sudah merasa ikhtiar ke sana kemari, belajar A, B, dan C, dan seterusnya, tetapi belum menemukan jawaban. Seakan hidup itu malah semakin jauh dari keberlimpahan, semakin jauh dari kebahagiaan. Sebenarnya problemnya di mana gitu kan? Itu yang menjadi pertanyaan Anda mungkin. Sebenarnya cuma perlu memahami 2 saja sih. Yang pertama adalah kesadaran tauhid. Kenapa kok harus kesadaran tauhid? Karena memang hidup jauh dari Allah itu semua menjadi kosong. Boleh jadi Anda bisa kaya sih tanpa harus bertauhid. Boleh jadi Anda merasa bisa bahagia tanpa bertauhid. Tapi akan ada masa di mana Anda akan gelisah lagi. Jadi kesadaran tauhid itu penting, perlu. Agar semua ritual-ritual agama yang sudah Anda lakukan itu bermakna gitu loh. Anda tahu persis arahnya kemana dan akan kemana. Kemudian yang kedua setelah kesadaran tauhid adalah kesadaran spiritualitas manusianya. Sekali lagi ini sangat-sangat penting. Hanya dengan menyadari kesadaran spiritualitas saja kalau bab rezeki itu insya Allah akan mudah. Gitu ya. Nah, saya mau menjawab pertanyaan Anda semuanya nanti atau kegelisahan Anda itu di Jogja tanggal 26 dan tanggal 27 bulan ini, bulan Juli ini. Jadi segera daftarkan diri Anda untuk 2 kali pertemuan ya. Untuk pendaftarannya langsung hubungi Mbak Vista. Untuk nomornya langsung cek di deskripsi. Baik teman-teman, pertanyaan yang sering muncul adalah kenapa sudah berikhtiar, sudah bersusah payah, sudah melakukan banyak teknik ya, sudah belajar ke sana kemari, karena mungkin alasan Anda adalah seorang pembelajar. Sebenarnya nggak perlu ikhtiarnya yang diberhentikan. Saya cuma mau jelaskan mungkin dari asal muasal penciptaan Adam ya, karena dari situlah nanti kita akan menemukan yang namanya kesadaran. Saat awal atau asal muasal Adam itu diciptakan, waktu itu masih dalam bentuk rencana. Tempatnya adalah di surga. Makhluk yang lain itu gonjang-ganjing dengan kegelisahannya. Jadi kalau saya sebut malaikat itu gelisah dengan akan diciptakannya seorang Adam. Untuk makhluk satunya yang kita kenal dengan istilah iblis, walaupun sebenarnya iblis itu kata sifat ya, yang bermakna yang terkalahkan. Yang Allah ciptakan jin. Dan jin itu dalam bentuk protes. Kalau malaikat dalam bentuk kegelisahan. Di mana letak kegelisahan malaikat kala itu ketika dikabarkan oleh Allah bahwa Allah akan menciptakan pemimpin di muka bumi ini. Malaikat menjawab, apakah kami tidak cukup yang sudah bertasbih kepadamu ya Allah? Dan untuk apa engkau ciptakan manusia lagi atau pemimpin lagi yang pada akhirnya mereka hanya akan menumpahkan darah? Itu bentuk kegelisahan bukan protes. Karena mungkin
yang tidak mungkin saya jelaskan panjang kali lebar. Jauh sebelum manusia diciptakan itu, apakah ada kehidupan? Suatu saat saya akan bahas itu. Dan malaikat itu gelisah. Nah, untuk jin atau iblis itu lebih ke protes. Protesnya adalah tidak mau bersujud karena perintahnya adalah sujud. Dari situ jin merasa dia lebih baik daripada manusia yang akan diciptakan, karena jin dari api dan manusia hanya dari tanah. Singkat cerita, sebenarnya yang mulia adalah sujudnya atau perintahnya. Itu pertanyaan saya untuk Anda semuanya ya. Allah perintahkan sujud. Ada dua di situ. Satu perintah, dua sujud. Sama seperti Anda sholat, itu perintah. Mungkin pertanyaannya biar lebih jelas. Allah perintahkan kita sholat. Letak kemuliaannya itu ada di sholatnya atau ada di perintahnya. Coba kita mikir sama-sama ya. Nanti Anda bisa langsung sambil komen saja di kolom komen. Anda berdoa itu karena perintah atau Anda karena ingin sesuatu. Nanti di sini makin jelas problem Anda selama ini kenapa doa belum terkabul tuh makin jelas nanti. Anda melakukan kebaikan, misal contoh sedekah. Sedekah Anda ini Anda lakukan karena apa? Kalau pertanyaannya seperti itu, Anda sholat untuk apa? Mungkin semuanya akan jawab perintah. Berarti di sini perintahlah yang menjadi mulia. Coba cek sekali lagi. Kalau bicara tentang rezeki, Anda bekerja untuk apa? Niat itu akan merubah semuanya. Innama a'malu bin niyati. Ya. Setiap perbuatan itu tergantung pada niatnya. Dan apa yang kita dapat itu karena niat kita. Kalau Anda niat sholat itu karena A, B, dan C, maka Anda akan kosong di situ. Tapi kalau Anda tanya ke saya misalkan, Gus Baraja sholat karena apa? Karena perintah. Saya menikah karena apa? Karena perintah. Saya punya anak karena apa? Karena perintah. Saya berbaik-baik dengan orang-orang di sekitar saya, perintah. Kalau niatnya perintah, coba, kayaknya niatnya Anda selama ini untuk urusan rezeki bukan karena diperintahkan oleh Allah. Sekarang pertanyaan besarnya ya, Anda ingin kaya karena apa? Anda banting tulang, Anda berilmu ke sana kemari, niatnya untuk apa? Karena niatlah yang bisa merubah kita semuanya. Jadi, kalau sedikit geser saja dari niat Anda, perubahan itu akan datang. Coba Anda yang merasa sudah 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun mungkin sudah ikhtiar tapi nggak jelas, tidak membuat Anda menjadi berubah, sepertinya niatnya yang harus digeser. Saya ulangi dari cerita Adam, malaikat, dan jin. Tadi, kalau Anda punya pertanyaan kok sebut jin Gus? Gini, jin itu adalah makhluk yang tidak teraba oleh indrawi. Iblis itu bermakna yang terkalahkan. Syaitan itu bermakna penggoda. Jadi itu kata sifat saja. Artinya kalau jin, iblis, syaitan ini bersatu, disatukan, itu bermakna adalah makhluk yang diciptakan Allah yang tidak bisa kita indrawi, statusnya terkalahkan, dan kerjaannya penggoda. Balik lagi tadi poin pentingnya, Allah perintahkan sujud. Kemudian jin protes di situ. Sebenarnya maksud Allah itu, apakah engkau akan taat pada perintahku atau tidak? Perintah. Poinnya di situ perintah. Jadi perintah ini menjadi titik kemuliaan manusia, titik perubahan manusia. Nah sekarang usahakan Anda geser dari niat Anda. Jadi niatnya sekarang bukan karena untuk kaya, bukan karena ingin jadi orang baik dan sebagainya. Walaupun kebaikan itu semua diperintahkan oleh Allah. Tapi poinnya, tujuannya adalah karena diperintahkan. Silahkan Anda rubah. Kalau misalkan Anda berafirmasi positif dengan tujuan A, B, dan C, coba rubah niatnya, berafirmasi positif, lalu niatnya adalah karena kebaikan. Dan sadar betul bahwa kebaikan itu diperintahkan oleh Allah. Geser sedikit niat. Ini saya cuma bicara tentang niat. Jadi kalau Anda geser niatnya, tepat niatnya, semuanya akan berubah.
semuanya akan berubah. Ini yang dilakukan oleh para kiai, para ulama, guru-guru kami terdahulu yang mungkin saya masih berkesempatan duduk bersama kiai. Jadi kiai banyak menjelaskan tentang konsep doa. Balik lagi ke niat Anda apa. Jadi sedekah biar kaya gitu, itu juga tidak akan memberikan nilai positif dalam hidup Anda. Tapi sedekah, sadar betul karena sedekah itu diperintahkan dan banyak sekali perintahnya. Seperti berdoa, sadar atau tidak, doa itu perintah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Itu perintahnya. Sedekah misalkan man jaa bil hasanati falahu asyrun amsalihha. Kebaikan satu Allah balas dengan 10 kebaikan. Jadi karena diperintah. Menikah itu juga ada ayat perintahnya. Punya anak juga ada perintahnya. Memohon pertolongan Allah juga ada perintahnya. Jadi jadikan semua tujuanmu itu karena sebab diperintahkan oleh Allah. Geser sedikit saja niatnya, Anda akan mampu merubah hidup Anda. Dan yang merubah bukan Anda, tapi Allah yang merubah hidup Anda. Hidup kita semuanya. Semoga bermanfaat. Senang bisa berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.